Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Tetap sukacita, tetap bersemangat. Apapun persoalan, tantangan, masalah, kita mau bilang Tuhan tuh baik, Tuhan tuh ajaib. Biar ucapan syukur selalu ada di mulut kita, di hati kita. Sebab orang yang bersyukur adalah orang yang kuat dan mereka adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak ingin Tuhan apapun keadaan kami menghalangi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Di Mesbah Doa malam ini kami mau naikkan pujian, kami mau naikkan ucapan syukur kami sebagai tanda kami beriman dan percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang bersyukur adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini kami mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Ini ungkapan hati dan ungkapan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, katakan bersama saudara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Di mata-Mu ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mana. Lebih lagi katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mana. Lebih lagi katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Karena anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Amin. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Karena itu kami mau selalu bersyukur padamu. Apapun keadaanmu malam ini saudara, jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti bernyanyi, naikkan pujian penyembahan-Mu. Sebab orang yang percaya, orang yang beriman, mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Daud berkata, aku akan bersyukur lagi kepadamu ya Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Kami mau bersyukur. Mari sambil angkat tanganmu katakan di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab anugerah-Mu mempesona di hidup kami Tuhan. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur.
mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya bagimu. Tuhan, ini setiap kami datang merendah diri di hadapan Engkau. Ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau Tuhan. Segala pujian bagi Yesus, hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan seluruh. ini setiap hati kami, ini setiap kami Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau. Bagi kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan Engkau. Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Engkau yang menggenapi setiap rencana-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Seluruh rencana Sampai bumi penuh kemuliaan. hanya bagi-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya segala puji kemuliaan-Mu, haleluya. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, nama yang di dalamnya ada keselamatan. Biar setiap lutut mengaku, bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan malam ini. Nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Jesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, hormat pujian, amin, hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, oh haleluya, kejayaan hanya bagi Yesus. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, bagi Tuhan. Segala hormat, yes, pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan, Tuhan. Segala kemuliaan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan, bagi Tuhan. Segala kemuliaan, mari dengan segenap hati-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, hormat pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan. Kuasa dan kemuliaan, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, yes, yes Jesus, kejayaan,
segala pujian dan hormat hanya bagimu ya Tuhan, segala kemuliaan, keagungan Sebab itu kami hanya menyembahmu Tuhan, sebab itu kami memuliakan Oh namamu. Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu segala perkara yang terjadi di hidup kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Sebab itu apapun yang sedang kami alami, baik itu kesedihan, baik itu sukacita, duka cita, biarlah semua itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan dan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu di hidup kami. Karena itu Bapa, kami buka setiap hati kami malam ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, biarlah kita terus mau mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara di hidup kita ya, agar benar-benar kita boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kita. Baik saudara, kesaksian yang sudah masuk, shalom. Selamat malam Ibu Debbie, saya ingin bersaksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi keluarga kami. Sebenarnya sangat banyak Bu yang sudah Tuhan lakukan bagi keluarga kami. Namun salah satunya adalah ketika anak kami mengalami diare dan muntah-muntah. Saat itu kami panik ya, karena anak kami BAB-nya sudah seperti air yang keluar ya, tidak berhenti. Seperti air berarti waduh, bahaya ya saudara, kalau sampai kekurangan cairan juga orang bisa meninggal. Kami khawatir dan akhirnya kami membawa anak kami ke dokter. Tapi sebelum kami membawanya ke dokter, kami berdoa terlebih dahulu. Kami mohon penyertaan Tuhan dan kami percaya bahwa dokter itu juga adalah alatnya Tuhan. Akhirnya kami membawa anak kami ke rumah sakit dan diperiksa lalu diberi obat. Tapi ketika sudah dikasih obat ya, anak kami tetap saja muntah-muntah dan diare. Saya jadi teringat ya waktu itu kesaksian Ibu Debbie ketika Ibu sakit dan Ibu melakukan perjamuan kudus ya waktu kena COVID dulu kayaknya ini ya. Kami pun mengimani hal yang sama dan kami melakukan perjamuan kudus. Kami mengangkat roti dan anggur dan kami imani dan percaya bahwa tubuh dan darah Kristus yang tertumpah di kayu salib telah menanggung segala dosa manusia dan juga dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kami akhirnya juga memberikan perjamuan itu kepada anak kami dengan iman tentunya ya. Dan puji Tuhan Ibu, setelah itu diare dan muntah-muntah anak kami juga pun sembuh. Sungguh ya Tuhan Yesus itu nyata, ajaib, sungguh dahsyat kuasa Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesembuhan. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Debbie yang telah memberitakan firman Tuhan lewat mesbah doa dan mesbah syukur. Ya, dan semuanya kami imani, ya iman kami semakin bertumbuh dan dikuatkan. Doa kami semoga Ibu Debbie dan seluruh tim senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Mohon maaf Bu jika kesaksian ini panjang, mungkin juga kata-katanya tidak beraturan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Luar biasa ya Bapak Ibu. Tuhan tuh melihat iman kita. Sudah dibawa ke dokter, dikasih obat dokter tapi tidak juga sembuh.
ya diare serta muntah-muntah. Memang itu tidak gampang ya kalau sampai ke bablasan ya diare dan muntah-muntahnya bisa kekurangan cairan dan bisa menyebabkan kematian. Tapi itulah ya terjadilah sesuai dengan imanmu. Akhirnya ketika ibu ya berdoa dan teringat ya dulu saya pernah bersaksi ketika kami kena COVID, kami tidak ke rumah sakit saat itu memang kena Delta. Ya suami saya juga hampir mati karena sudah muntah terus nggak bisa berhenti dan Tuhan ingatkan saya untuk mengangkat perjamuan. Ya sesuatu yang dilakukan dengan iman pasti mendatangkan mujizat dan kami disembuhkan lewat kesaksian itulah akhirnya ibu juga mempraktikkan hal yang sama. Sekali lagi saudara bukan soal metodenya tetapi iman kita kepada Tuhan. Saat kita beriman, kita percaya dan kita melakukan hal itu dengan iman, Tuhan itu memperhatikan dan memperhitungkan iman kita. Makanya ketika seorang perempuan yang pendarahan menjamah Yesus ya, dia jamah jubah Yesus, ya dia disembuhkan dari pendarahannya 12 tahun. Murid-murid bertanya, Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-murid bilang, di sini ada banyak orang, ya mungkin ribuan orang yang mengikuti engkau, semua menjamah engkau. Ya, tetapi Yesus berkata, yang ini dia menjamahnya lain dengan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dan akhirnya Yesus berpaling, wanita itu takut, dia mengaku bahwa dia sudah mengalami kesembuhan karena menjamah Yesus. Dan Yesus berkata kepada dia, ya imanmu telah menyembuhkan engkau. Bapak Ibu, Yesus pun tidak melakukan apa-apa. Yesus hanya berjalan dan perempuan ini mendekati dia dengan iman. Ya, makanya ingat imanmu dapat menyembuhkan, imanmu dapat menyelamatkan. Karena itu ya biar kita terus punya iman percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh agar hidup kita diubahkan dan agar kita juga mengalami mujizat Tuhan. Iya, baik kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Ibu kesaksiannya memberkati kita semua. Ya, tadi malam kita sudah selesai membaca bagaimana Daud meninggalkan pesan-pesan terakhir untuk Salomo anaknya. Ya, dia berkata jangan sekali-kali engkau hidup ya melawan apa yang sudah Tuhan tunjukkan. Tapi engkau harus tetap tunduk, menghormati Tuhan, mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya. Ya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa supaya engkau berhasil dan beruntung. Itulah pesan terakhir yang disampaikan oleh Daud ya. Dan kita lihat, kita lanjut sekarang 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 13, saudara. Tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Daud memberi pesan, ya hati-hati dengan Simei, ya jatuhkan hukuman yang menurutmu pantas. Hati-hati dengan Yoab, mereka itu orang-orang yang tidak setia, dibilang A dia melakukan B. Ya ada orang-orang yang mengikuti tetapi tidak setia. Dan orang-orang seperti ini berbahaya, mereka bisa berkhianat. Kalaupun mereka memang tidak suka, ya nyatakan tidak suka, tapi jangan berpura-pura ya di depan iya tetapi di belakang tidak. Yoab adalah panglima yang di depan Daud dia terlihat baik tetapi dia tidak mentaati apa yang Daud suruh. Salah satu ketika Daud berkata jangan bunuh Salomo, justru Yoab yang membunuh Salomo. Ya, yang kedua saudara akhirnya juga Simei, ya orang yang mengutuk-ngutuki Daud. Ketika Daud diusir dari istananya. Tetapi ketika Daud kembali dapat kedudukan, Simei menjilat. Ya banyak orang-orang di depan baik, di belakang busuk. Dan orang-orang seperti ini saudara harus kita tandai dalam pergaulan kita. Jangan membuka celah. Ada orang-orang yang di depan baik ya, tetapi di belakang itu waduh menjelekkan kita luar biasa. Apalagi zaman sekarang saudara banyak ya. Yang di sosial media, halo ibu sayang, halo apa kabar ya, padahal di belakang mereka menjelekan kita. Nah Daud memberikan nasihat kepada Salomo, hati-hati. Yoab di depan baik tetapi di belakang ya dia banyak tidak mentaati apa yang Daud suruh. Simei ya sudah memaki-maki tetapi ya ketika Daud punya jabatan, dia punya kepentingan, dia menjilat. Ya dia berkata baik, pura-pura baik. Jadi Daud berkata kepada Salomo, hati-hati dengan dua orang ini.
Artinya mereka bisa menjadi pengkhianat, saudara. Hati-hati dengan orang di depan baik tapi di belakang busuk. Alkitab bilang tandai dia. Makanya Daud bilang ya hati-hati dengan mereka, hukum mereka dengan selayaknya. Jangan biarkan mereka masuk ke dunia orang mati tanpa menerima penghukuman. Ya, dan kita belajar hari ini saudara, lebih baik kita punya teman sedikit tetapi orang yang tulus daripada kita punya teman banyak tapi semuanya orang munafik ya. Kita harus berhati-hati. Itu yang Daud kasih tahu kepada Salomo. Kenapa? Karena untuk kokohnya sebuah kerajaan itu dia harus punya orang-orang yang komit, yang solid. Bagaimana Daud bisa membawa mereka untuk tunduk kepada Tuhan kalau orang-orang ini saja tidak sepaham dengan dia, tidak seprinsip dengan dia. Memang di dalam hidup ini ya tidak semua orang akan menyukai kita, tetapi setidaknya kita jangan jadi orang-orang seperti itu saudara. Kalau kita nggak suka sama si A ya sudah jangan ikutin dia. Jangan kita pura-pura ikut, puji-puji di depannya tapi di belakang kita jadi busuk. Orang-orang kalau kita menjadi orang-orang pengkhianat dan orang-orang yang munafik seperti ini, maka kita akan menerima penghukuman juga. Ya kalau kita tidak suka katakan A, ya B, tapi jangan di depan A di belakang B. Ya itu yang bahaya ya, orang-orang seperti itu hati-hati. Tuhan tuh tahu hatimu. Karena itu Daud memberi pesan kepada Salomo, hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu dalam istana. Dan kita akan lihat sekarang ya, tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Ayat 13, pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Betseba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, ya damai. Kemudian katanya, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu, janganlah kau tolak permintaanku. Jawab perempuan itu kepadanya, katakanlah. Maka katanya, bicaralah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku. Jawab Betseba, baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja. Saudara, jadi kita lihat di sini bahwa ya kita sudah membaca kemarin ya bagaimana akhirnya Salomo ya diangkat menjadi raja ketika Adonia mengangkat dirinya ya. Jadi Adonia ini adalah anak Daud dari istrinya Hagit, Salomo itu anak Daud dari istrinya Betseba. Lalu satu saat ya mereka pergi untuk datang ya menghadap kepada Salomo ya, si Adonia ini menghadap kepada Betseba ibu Salomo dan dia mengajukan satu permintaan. Dia berkata, ya engkau tahu sebenarnya akulah yang berhak menjadi raja sebab dia anak sulung tetap dari Daud, tapi ya akhirnya kedudukan raja itu jatuh ke tangan Salomo karena kehendak Tuhan. Ya bayangkan saudara, sebenarnya Adonia ini tahu bahwa Tuhan menghendaki Salomo yang menggantikan Daud. Tapi dia dengan ambisinya masih berusaha untuk menaikkan dirinya menjadi raja. Dia berkata ada satu permintaan, dia menginginkan untuk ya Abisak itu diberi Daud diberi Salomo kepada ya Adonia menjadi istrinya ya. Jadi dia bilang dia minta Betseba menghadap kepada Raja Salomo karena dia tahu semua permintaan Betseba ibu Salomo itu tidak akan ditolak oleh Salomo. Ya dia berkata ya tolong ya mintakan agar Abisak gadis Sunem itu diberikan kepadaku menjadi istriku. Ya dan akhirnya Betseba berkata baik dia akan pergi untuk memintanya ya.
Betseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, satu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, jangan kau tolak permintaanku. Jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Kata perempuan itu, biarlah Abisak gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja, ya. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Seruya? Saudara, kita lihat di sini, jadi Salomo ini luar biasa sekali hatinya, ya, mirip dengan Daud. Dia ketika Betseba masuk menghadap, dia meminta ya apa yang disampaikan oleh Adonia. Ini bukanlah kasus cinta yang terhalang. Ada lebih banyak hal dalam pikiran Adonia daripada cinta yang ia sangka dan ia rasakan terhadap Abisak. Walaupun ia masih tetap perawan, Abisak dianggap sebagai bagian dari harem Daud. Adonia menginginkan Abisak karena memiliki harem raja, sama dengan mengklaim tahta raja. Absalom melakukan hal yang sama ya pada waktu ia memberontak terhadap Daud. Jadi kita tahu saudara ya, ketika ingat ya waktu Daud dia sedang di usia tuanya ya, lalu ya raja itu sering kedinginan. Saudara ingat ya, ketika raja sudah menjadi tua dikatakan ya, dan dia sudah sering kedinginan, lalu dicarikanlah seorang perawan yang cantik rupanya untuk dia boleh melayani raja. Dan kita tahu di sana akhirnya ya dicarilah gadis yang cantik itu, dan kemudian didapatinya lah di sana dikatakan ya Abisak gadis Sunem, ya gadis Sunem yang cantik jelita untuk merawat ya Daud ketika dia sudah tua. Ya, dan dikatakan di sana iya, ketika raja menjadi tua lalu akhirnya dicari seorang gadis yang cantik ya, dan ketemulah Abisak ya. Kita tahu Abisak itu ya adalah gadis Sunem yang cantik jelita. Dia disuruh menemani Raja Daud sampai tua. Di usia tuanya dia menghangatkan Daud, sekalipun Alkitab berkata Abisak tidak ditiduri oleh Daud ya, dia tidak bersetubuh tapi dia hanya merawat Daud saja di hari tuanya. Nah, Adonia menginginkan gadis ini, Abisak ya, gadis Sunem yang cantik jelita itu. Dan kita tahu bersama ya bahwa Abisak ini kalau sebutan orang sana adalah harim ya, harimnya Daud. Sama aja dia diambil menjadi orang yang ya ada di sisi Daud. Dengan mengambil harim Daud itu berarti sama dengan ya kedudukannya sama dengan Daud. Dia mendapatkan seorang wanita yang pernah mendampingi Daud. Kita tahu bersama kalau ya ingat Adonia ini seorang yang licik, seorang yang ya punya keinginan besar dan seorang yang sangat berambisi dengan kedudukan raja. Ada niat-niat jahat di balik itu saudara. Makanya ketika Salomo ini orangnya benar-benar tulus hati. Waktu ibunya itu meminta ya, dikatakan di sana ya dia memberikan. Ya, Salomo itu tidak menolak. Dia bilang jangankan hanya Abisak gadis Sunem itu. Kalau ibu meminta tahtaku, kedudukan raja ini untuk diberikan kepada Adonia karena dia kakak tertuaku, aku pun akan menyerahkannya kalau ibu yang memintanya. Jadi ya akhirnya Adonia itu, dengan memiliki Adonia itu berarti dia adalah harim Raja Daud, sama dengan dia mengklaim bahwa tahta Raja Daud itu menjadi juga miliknya. Absalom juga dulu melakukan hal yang sama pada waktu dia memberontak terhadap Daud. Dia menikahi selir-selir istri-istri Daud. Ya, dan Salomo benar-benar mengerti apa yang
ya sedang berusaha dilakukan oleh Adonia, ya. Dan kita lihat Salomo itu orang yang sangat bijaksana, orang yang luar biasa. Jadi Salomo berkata, kalau ibu meminta tahta ini untuk aku berikan kepada kepada kakakku, dia memang berhak karena dia adalah ya kakak tertua. Dia di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Seruya. Lalu bersumpahlah Raja Salomo, demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada, ya, orang ini memancung dia sehingga mati. Ya, memang saudara, Salomo ini memiliki hati yang luar biasa terhadap ibunya, tetapi dia berkata, ya kalau memang itu keluar dari mulut Adonia, berarti memang Adonia ini jahat, dia punya niat dari yang itu. Makanya ketika dikatakan Raja Salomo, jadi permintaannya itu justru menjadi jebakan bagi dirinya sendiri, karena itu adalah satu tindakan yang ya sangat merendahkan martabat raja. Bagaimanapun Abisak itu adalah ya harim atau wanita yang mendampingi Raja Daud sampai mati, sampai waktu matinya. Walaupun Daud tidak bersetubuh dengan dia, tapi dia adalah orang yang dipilih untuk mendampingi Raja Daud, ya sampai dia mati, dan itu diinginin oleh Adonia. Salomo tahu bahwa niat jahatnya orang ini, ya makanya Salomo menjadi marah. Ya dia berkata kepada ibunya, ya jangankan dia minta Adonia sebagai pendampingnya, ya kalaupun dia meminta tahta, ya jadi Salomo ini sudah tahu, ya ini bakalan akan ya menuju ke sana. Makanya Salomo bilang, tetapi Raja Salomo menjawab, mengapa engkau meminta hanya Abisak, ya gadis Sunem itu, untuk Adonia? Mintalah juga untuknya kedudukan raja. Ya, bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Seruya? Lalu bersumpahlah Raja Salomo, demi Tuhan. Tiba-tiba Salomo menjadi marah. Dia tahu pasti ya bukan permintaan ibunya ini, tetapi ada orang di belakang ibunya yang sudah mempengaruhi ibunya. Ya dia berkata, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Ya bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini, karena itu sama dengan dia menghina Daud. Dia ingin mengambil bekas harimnya Daud, perempuan yang mendampingi Raja Daud. Dan Salomo menjadi marah, lalu dia diserahkan untuk dipancung, ya sehingga ya akhirnya juga dia dibunuh, dan ya Benaya bin Yoyada yang melakukan hukuman pancung itu. Dan kepada Imam Abiatar raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ya, kita melihat di sana saudara, sebagai seorang muda, Abiatar adalah satu-satunya orang yang luput ketika Raja Saul melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap semua imam di kota Nob. Hanya ingat ya, ketika Daud melarikan diri di Nob, akhirnya Saul menyuruh seluruh pasukannya membunuh para imam yang ada di Nob. Tapi Abiatar lolos dari pembunuhan itu. Abiatar kemudian menjadi imam besar di bawah Daud dan tetap setia kepada Daud sepanjang pemerintahannya. Namun ketika Abiatar mendukung klaim yang tidak sah ketika Adonia mengambil tahta Raja Daud sebelum Daud mati, ya Salomo terpaksa membuatnya ya
harus meninggalkan jabatan imam di kerajaan. Dan menggenapi nubuatan dalam 1 Samuel 2 ayat 27 bahwa keturunan Eli tidak akan terus melayani sebagai imam. Ya, jadi Abiatar pun ya akhirnya dia masih melayani, tetapi akhirnya dia dipecat karena ternyata dia menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Daud. Waktu Daud masih hidup dia membela Adonia, ketika Adonia mengambil tahta Daud secara tidak sah. Dan Daud sudah memperingatkan Salomo untuk berhati-hati dengan semua orang-orang itu. Ya, dan akhirnya Salomo menyuruh mereka pulang ya ke kotanya ya supaya dia akhirnya menggantikan Imam Abiatar. Semua orang yang tidak setia harus pecat. Itulah pesan Daud terakhir kepada Salomo supaya kerajaannya bisa kokoh. Karena itu saudara, kita belajar banyak hal dan kita akan lanjutkan besok malam. Ya, dan kita sampai di sini di ayat 27 dulu, nanti kita akan lanjutkan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami belajar bagaimana banyak hal dalam hidup ini yang juga sering kami alami. Daud memberi pesan kepada anaknya agar dia tunduk kepada Allah dan membuang semua pengkhianat-pengkhianat, sebab mereka akan menjadi orang-orang yang menjatuhkan. Ajar kami untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik, di depan baik, di belakang tidak baik, di depan berkata A, di belakang kami berkata B. Jadikan kami menjadi orang-orang yang murni di hadapan Tuhan supaya kami juga tidak kena hukuman seperti Imam Abiatar, Yoab dan juga Adonia yang pada akhirnya mati akibat keegoisannya, akibat ketamakannya, akibat keinginan hati yang tidak jujur dan tidak murni. Ajarkan kami menjadi orang-orang yang sederhana, yang hanya menginginkan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Tidak ada ambisi-ambisi lain yang akhirnya membuat hidup kami ini menderita Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Untuk kami belajar hidup, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa Tuhan. Kami mau hidup kami terus diubahkan. Kami mau hidup kami terus diperbaharui. Jadikan kami menjadi orang-orang yang murni, hati yang murni Tuhan. Yang tidak berkata manis di depan tetapi jahat di belakang. Biarlah kami berkata A jika A, B jika B, dan semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan saja. Hari ini yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Tetaplah tenang ketika engkau sedang diuji oleh Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah ketenangan itu menjadi milik kami. Dalam ujian sakit penyakit, dalam ujian masalah keuangan, mungkin hutang piutang yang belum terbayar, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jika ada yang ingin menjual aset tanah Tuhan, rumah, aset apapun itu Tuhan, Engkau turut bekerja. Kami tahu Tuhanlah yang sanggup mendatangkan pembeli bagi setiap aset kami. Biarlah Bapa kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu yang terikat dengan dosa-dosa. Tuhan putuskan dalam nama Yesus, biarlah kami meninggalkan dosa-dosa kami dan hidup dalam pertobatan. Kami tahu kami hidup di hari-hari yang terakhir, di akhir zaman. Dunia yang semakin tua ini tidak menentu ke depan. Kami harus berpegang kepada firman Tuhan. Ya dan amin. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang selalu setia mencari wajah-Mu. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di atas hidup kami. Yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Ada keturunan ilahi yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Biarlah anugerah-Mu turun atas Indonesia. Bapa, menjelang pilkada, pilpres, kami berdoa pilihan Tuhan yang terbaik bagi bangsa kami. Seorang pemimpin yang terbaik yang sudah Tuhan pilih atas bangsa kami. Biarlah dia orang yang takut akan Tuhan dan memikirkan kepentingan bangsa ini. Berkati juga semua bangsa-bangsa Tuhan di 5 benua. Kami berdoa juga bagi presiden-presiden, terutama buat Bapak Presiden Jokowi di atas bangsa kami. Berikan hikmat, marifat, kesehatan, kekuatan untuk dia terus bekerja Tuhan bagi bangsa ini. Apa yang sudah Tuhan taruh di hatinya, kami berdoa semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, pertaniannya, tanahnya subur di
masa-masa kering ini kami berdoa biar ada hujan, ada air Tuhan bagi tanah, sehingga tidak terjadi masa paceklik, tidak terjadi gagal panen, tetapi Indonesia boleh menjadi negara yang maju dalam pertanian dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lautan Tuhan tercurah dan hujan pertobatan terjadi sehingga setiap orang berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus datang kembali mengangkat setiap kita kawan-kawan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.